Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Yayang Murufia. Dan di video kali ini aku akan belajar untuk mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran. Dan bertepatan dengan bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Jadi selama 30 hari ke depan insya Allah aku akan membuat video seperti ini. Entah itu nanti mungkin tentang mentadaburi ayat Al-Quran atau mungkin tentang kajian yang aku ikutin. Dan sebetulnya kenapa aku akhirnya memberanikan diri untuk membuat video ini, karena kebetulan aku sedang bersama teman-temanku tergabung dalam grup yang isinya sebetulnya teman-teman yang dulu pernah satu asrama beasiswa di rumah kepemimpinan. Dan kami lagi bikin challenge kecil-kecilan aja sih supaya selain buat tracking, supaya lebih mindful aja ya dalam menjalankan ibadah puasa atau bulan Ramadan di tahun ini. Jadi semoga video ini juga bisa bermanfaat. Tetapi benar-benar niat aku untuk membuat video ini adalah supaya aku bisa belajar dan aku bisa mendengarkan kembali progres aku mungkin ya dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran itu seperti apa. So, langsung aja ke videonya. Karena ini hari pertama Ramadan, jadi aku menyelesaikan juz 1, kemudian aku pilih beberapa ayat yang sekiranya mungkin sebenarnya masih basic dalam tanda kutip ya, cuma menurutku kita berawal dari hal-hal yang basic dulu supaya nanti ke depannya kita bisa lebih mindful atau mudah dalam memahami hal-hal yang sifatnya lebih detail. Jadi aku akan membahas surat Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu ya untuk ayat 21. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini dulu itu Allah sudah perintahkan kita untuk bertauhid. Aku sambil buka catatan ya, jadi sebetulnya aku mentadaburi ini juga sambil dengerin kajian dari beberapa ustadz di YouTube. Terus aku juga beberapa kali cari-cari di internet, dan akhirnya aku bisa memahami dengan level aku yang sangat cetek ini, dan aku akan share ke kalian. Iya. Jadi memang tugas utama yang benar-benar Allah pertama perintahkan untuk kita adalah memang beribadah, sehingga baiknya juga kita niatkan di dalam setiap aktivitas kita itu, entah itu memang belajar, kemudian bekerja, atau mungkin membuat video ini, atau aktivitas-aktivitas kita yang lainnya, benar-benar murni sertakan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Karena memang niatkan aja gitu untuk beribadah, ya kan. Apalagi kalau misalkan bukan buat beribadah gitu. Bahkan kalau kita runut ya, mungkin dari surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah yang lagi kita bahas, kemudian sampai ke surah An-Nas gitu ya, ada wa'budu rabbaka yang artinya memang perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita next ke ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi amdada wa antum ta'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Nah, poin yang pertama tadi kita bahas soal bertakwa adalah bertakwa kepada Allah lebih tepatnya ya, adalah perintah yang paling utama dan paling agung. Kenapa gitu? Kita itu harus bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena hanya Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi.
gitu. Langit sebagai atap tanpa tiang-tiang dan juga bumi sebagai hamparan yang di dalamnya itu bisa tumbuh segala sesuatu dan merupakan rezeki bagi orang-orang yang memang berpikir gitu. Dan dengan keagungan Allah yang seperti itu, apa yang bisa menandingi gitu. Makanya tadi disebut juga ya ada dan itu kan artinya tandingan-tandingan. Janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan dan sebagainya macam. Di sini aku benar-benar berpikir ada beberapa poin sih. Poin yang pertama, hanya Allah yang memang bisa menurunkan hujan dari langit. Dan apakah kita masih benar-benar percaya gitu bahwa ada manusia yang memang bisa menurunkan atau bahkan menahan air hujan itu turun dari langit, atau bahasa mudahnya kita bilang pawang. Orang-orang yang kita sebut pawang itu sebenarnya semata-mata hanyalah kedustaan dan juga kesyirikan, dan merupakan salah satu bentuk tandingan-tandingan Allah yang disebut di Al-Quran ini atau ada. Dan astagfirullah ya, kadang-kadang pun aku juga masih ada kepercayaannya gitu buat para pawang ini. Cuma ya misalkan itu memang soal budaya ya oke, gitu, tetapi baiknya kita tidak mengimani itu. Dan di sini juga Allah sampein ya soal rezeki. Allah itu akan kasih rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, melalui apa saja, dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah juga akan menahan rezeki bagi orang-orang yang Allah kehendaki gitu, atau bagi makhluk-makhluknya yang Allah kehendaki. Jadi misalkan Allah tidak menghendaki orang itu memang punya rezeki A gitu, meskipun si orang itu benar-benar meminta, berusaha gitu ya, tetapi jika memang bukan rezeki yang Allah kehendaki untuk dia, maka lewat jalan apapun juga Allah nggak akan kasih gitu. Kemudian yang ketiga, kita lanjut ke ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami atau Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah di sini aku sebenarnya I got a goosebump atau merinding, karena kenapa sih kita itu sebenarnya harus percaya sama Al-Quran gitu? Karena ya memang yang ada di Al-Quran ini itu semuanya adalah kebenaran gitu. Nggak mungkin kita itu akan menemukan kontradiksi. Nggak mungkin kita itu akan menemukan perdebatan-perdebatan yang kemudian menimbulkan perselisihan. Ya nggak ada gitu, karena memang full di dalam Al-Quran ini benar-benar semuanya itu kebenaran. Aku merinding sekarang. Bila kalian ragu terhadap Al-Quran, misalkan ragu dengan kebenarannya, ragu dengan janji-janjinya, atau mungkin ragu dengan ancaman-ancamannya, Allah tuh udah bilang gitu, coba datangkan satu surah aja gitu yang membuat orang menangis ketika membacanya, ya nggak ada gitu, nggak ada yang bisa. Bahkan di sini kan Allah bilang udah diturunin levelnya dengan satu surah aja, ya. Allah sebenarnya bisa gitu suruh manusia, jadi misalkan kayak dikumpulin gitu semuanya, misalkan semua manusia yang pintar sekalipun, yang mungkin ibadahnya juga bagus sekalipun gitu ya, dikumpulin bersama dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, maksudnya juga jin gitu ya, dikumpulin semuanya. Misalkan kayak kita semua bikin proyek gitu, ayo kita bikin yang bisa nih, yang benar-benar bisa nandingin Al-Quran, atau paling nggak tuh yang isinya tuh sama persis gitu, niscaya emang nggak bisa gitu. Udah gitu Allah turunin lagi levelnya, coba buat deh 10 surat aja gitu, ya nggak bisa. Sampai akhirnya Allah turunin levelnya di satu surat aja, dan ini ada di ayat 23 Al-Baqarah ini. Dan ya emang benar gitu, nggak ada satupun yang memang bisa menandingi Al-Quran, bahwa artinya Allah itu sudah kasih ketetapan-ketetapan, Allah sudah kasih petunjuk-petunjuk, Allah sudah hadirkan sahabat yang benar-benar dekat gitu, sahabat yang
pasti akan selalu ada gitu buat kita gitu. Allah tuh udah hadir kan, Allah udah kasih, lalu kenapa kita tidak mengimaninya dan kita juga tidak menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, itu kenapa gitu? Padahal semua yang ada di sini adalah isinya kebenaran, tidak ada keraguan sedikit pun terhadapnya. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi sahabatnya. Emang bener sih, sepenyair-penyair orang pun tidak akan bisa menandingi bahasa-bahasa sastra yang ada di Al-Quran. Ya, di ayat 24 pun Allah sampaikan juga, jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Sampai hari ini pun udah ada gitu yang namanya neraka gitu. Allah itu udah siapin gitu neraka buat orang-orang yang kafir ya. Api di dunia pun yang kita bisa bilang bener-bener panas, di neraka itu berkali-kali lipat lebih panas gitu. Di ayat selanjutnya pun ya, mungkin tadi aku bilangnya di ayat 21 sampai 24 aja ya, tapi sebenarnya di ayat selanjutnya juga Allah sebenarnya sampaikanlah gitu kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Jadi artinya Allah sebenarnya juga tidak hanya menjanjikan api neraka, tetapi menjanjikan surga bagi orang-orang yang memang bertakwa kepada Allah, mengimani Al-Quran juga, serta menjauhi larangan-larangan. Dan kalau yang kita bahas di sesi kali ini, larangan terbesar atau larangan yang paling pertama Allah sampein gitu ya, adalah larangan menyekutukan atau membuat tandingan-tandingan Allah, atau yang kita sering dengar dengan syirik. Nah, itu dia ayat Al-Quran yang mungkin aku coba lebih dalami dari membaca dan juga mendengarkan kajian-kajian dari Ustadz dalam hal penafsiran di ayat ini. Yang bisa aku simpulin adalah yang pertama, bahwa perintah utama atau perintah yang paling agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke umatnya adalah perintah untuk bertauhid dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa harus Allah? Karena memang Allah itu satu-satunya zat yang bisa menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu isinya, serta memberikan rezeki bagi makhluk-makhluk di bumi yang Allah ciptain kayak gitu. Yang kedua, larangan utama atau sebenarnya larangan yang paling pertama yang Allah kasih ke kita adalah larangan menyekutukan Allah atau larangan syirik, atau ya tadi membuat tandingan-tandingan Allah gitu. Dan it's a big no. Jadi walaupun kita kayak sedikit mempercayai, baiknya enggak ya, karena itu merupakan larangan yang paling pertama dari Allah. Yang ketiga, bahwa Al-Quran itu Allah kasih ke kita sebagai sahabat yang benar-benar dekat sama kita, dan tidak ada kebatilan satupun di Al-Quran. Tidak ada satupun yang bisa menyamai persis Al-Quran dari segi sastranya, dari segi janji-janjinya, dari segi mukjizatnya, dari segi apapun gitu ya. Tidak ada satupun yang bisa menyamai persis Al-Quran. Jadi baiknya kita memang mengimani dengan sungguh-sungguh, dan lebih baik juga kalau kita benar-benar mentadaburi ayat-ayat Al-Quran juga gitu.
Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada saran, kritik, atau apapun mengenai video ini, boleh langsung sampein aja ke aku lewat kolom komentar mungkin, atau kalau kalian kenal aku in person bisa langsung chat aja. Dan insya Allah doain ya teman-teman, aku bisa konsisten membuat video seperti ini di 29 hari ke depan. Dan mudah-mudahan juga bisa menjadikan aku konsisten selain di bulan Ramadan untuk membuat video seperti ini juga. Dan doakan juga semoga aku akan bisa lebih variatif ya, atau komunikatif juga dalam hal video. Karena kalau kali ini aku cuma bikin bener-bener mentahan aja gitu. Dan semoga sekali lagi ini video bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan, dan semoga ibadahnya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.